Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari. Di sini saya akan menjelaskan proses jalannya aplikasi supermarket yang sudah saya buat. Nah, sebelum menjalankan aplikasinya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu keuntungan aplikasi yang saya sudah buat. Pertama, yaitu ketika masuk menu, maka menu barang dan menu transaksi terkunci, yang terbuka hanya menu fly. Setelah login, maka menu barang dan menu transaksi terbuka. Keuntungan kedua di sini ada data barang. Data barang di sini bisa melihatkan data barang, menghapus data barang, menambahkan data barang, dan mengedit data barang. Keuntungan ketiga di sini ada transaksi. Di transaksi berfungsi untuk membayar barang yang sudah dibeli oleh pembeli. Di transaksi sendiri ada struk. Struk sendiri berguna untuk melihat harga barang yang sudah dibeli. Nah, itu keuntungan aplikasi yang saya buat. Saya membuat aplikasi supermarket ini menggunakan dua aplikasi, yaitu NSPP dan Microsoft Visual Studio 2010. NSPP sendiri di sini berguna untuk membuat database-nya, sedangkan Microsoft Visual Studio 2010 berguna untuk membuat aplikasinya. Nah, sebelum menjalankan aplikasi, sebaiknya menyalakan NSPP-nya terlebih dahulu atau menghubungkan NSPP-nya terlebih dahulu. Klik modul AVES dan MSQL. Bila sudah muncul kehijauan, maka pencet admin MSQL untuk terhubung ke MSQL-nya. Di MSQL-nya sendiri, saya menamakan database-nya VL1_toko. Di VL1_toko ada 4 tabel, yaitu barang, pegawai, transaksi, dan user. Di tabel barang, ada KD barang, nama, harga, stok. Di tabel pegawai, ada KD pegawai, nama, dan jabatan. Di transaksi, ada KD transaksi, struk, dan KD barang, jumlah barang. Di tabel user, ada kode user, KD pegawai, username, password, level, status, dan live. Di transaksi sendiri memiliki 3 trigger, yaitu insert, update, dan delete. Tampilan insert seperti ini. Di update, setelah terhubung pada SPP-nya, maka bisa membuka Microsoft Visual Studio 2010. Nah, sebelum menjalankan aplikasinya, di sini saya akan menjelaskan jalannya aplikasi. Di aplikasi ini saya memakai MDI prompt yang terdiri dari menu fly, menu barang, dan menu transaksi. Di menu fly sendiri ada validasi login, yang dimana
yang dimana bisa diakses oleh kasir dan admin. Di menu barangmu di sini bisa menampilkan barang, menambahkan barang, menghapus barang, dan mengedit barang. Dan di menu barang sendiri bisa diakses oleh admin dan kasir. Di menu transaksi ini berfungsi untuk pembayaran dan print stroke. Di transaksinya sendiri bisa diakses oleh kasir dan admin. Sebelum saya menjalankan aplikasinya, di sini saya akan menjelaskan ada apa aja di desain dan codingannya seperti apa. Di prompt 1 ini saya memakai menu strip dan foto fitur book. Di sini saya memakai menu strip 3. Itu untuk yang pertama untuk menu file, barang dan transaksi. Menu strip kedua saya memakai untuk ID atau nama user dan jabatan. Di menu strip ini saya memakai untuk menampilkan gambar. Nah, codingan di menu pertama ini saya memakai deklarasi variabel, book screen, dan function new. Nah, di private function capture key, di sini saya memakai percabangan. Di sini juga saya memakai function terkunci untuk mengunci menu barang dan menu transaksi. Di sini juga saya memakai MDI from dan hak akses. Di desain from 2 saya memakai button, text box, dan data grid. Data grid di sini fungsinya untuk menampilkan barang yang sudah dibeli. Codingan di prompt 2 saya memakai function get data untuk menampilkan data, memakai grouping, MDI from, percabangan, dan keyphrase. Keyphrase di sini fungsinya ketika fokus diletakkan pada username, jika di klik enter maka fokus akan pindah ke password. Di sini juga saya memakai percabangan MDI from, di prompt 3. Di sini saya memakai label dan text box saja. Di sini di prompt 3 tidak saya coding di prompt pembayaran. Di prompt pembayaran, desainnya saya memakai group box, label, dan text box, dan button. Codingan di prompt pembayaran sendiri, saya memakai function bayar untuk membayar, dan MDI from. Di menu transaksi, desainnya saya memakai group box, label, text box, dan button. Codingan di prompt transaksi sendiri saya memakai
deklarasi variabel MDI from. Di menu login, desainnya saya seperti memakai group box, label, text box, dan button. Codingannya sendiri di login, itu saya memakai function terbuka untuk membuka menu barang dan menu transaksi. MDI from, A-Price, function bersih, MDI from, sama percabangan, if dan else. Di menu barang ini, saya desainnya memakai label, text box, button, dan data grid. Codingannya sendiri, saya memakai function tampil barang untuk menampilkan barang, percabangan, dan untuk menyimpan barang, mengedit barang, dan menghapus barang. Terakhir, di sini saya memakai blank. Di sini desain blank, saya memakai label dan data dan group flow. Di blank sendiri saya codingannya memakai MDI from. Nah, setelah saya menjelaskan ada apa saja di desain dan codingnya seperti apa, saya akan menjalankan aplikasinya. Setelah di-run, maka menu barang dan menu transaksi terkunci. Yang terbuka hanya menu fly. Ketika kita masuk, ketika kita login, maka barang dan menu transaksi terbuka. Sebelum masuk, di sini ada informasi bahwa login berhasil dan selamat bekerja. Nah, setelah login, menu barang dan menu transaksi terbuka. Di sini ID-nya 1, nama usernya Siti Manaro, dan jabatannya sebagai kasir. Di sini, kita masuk ke menu barang. Di menu barang sudah ada tampilan barang. Bila kita akan menambahkan barang, masukkan kode barang. Nama barang, lalu harga 3.000 atau 30. Nah, data bertambah. Jika akan diedit, maka sama seperti menambahkan barang, hanya misalnya Sarimi. Harganya menjadi 3.000, stoknya jadi 40. Maka harga dan stok akan berubah. Bila akan menghapus, masukkan kode barang saja. Maka data akan terhapus. Di sini saya akan melanjutkan
membuka transaksi, masukkan kode nama barang, acuan jumlah 10, maka ada informasi ya total jadi 160, membayar sebesar 200.000, maka kembalian 40. Ketika kita klik print stroke, maka akan keluar print stroke seperti ini. Di sini monopoli membeli 10, maka di data barang akan berkurang. Nah, yang tadinya 20 menjadi 10. Ketika kita mencet code, maka menu barang dan menu transaksi terkunci dan ID atau nama user dan jabatan kembali kosong. Sekian dari saya menjelaskan pembuatan aplikasi saya. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam membuat aplikasi supermarket ini. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.